Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan dan hewan. Dan di antara setiap makhluk ciptaannya, pasti Allah memberikan kebaikan padanya. Sama halnya dengan seekor kucing yang merupakan binatang lucu dan termasuk hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing adalah hewan yang diperbolehkan untuk dipelihara dalam Islam, karena pada kucing terdapat banyak keutamaan dan manfaat bagi yang memeliharanya. Namun bukan berarti kucing adalah hewan halal menurut Islam untuk dimakan. Inilah keutamaan memelihara kucing menurut Islam. Islam sebagai din merupakan agama yang baik dan sempurna, karena Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk mencintai, menjaga dan berperilaku baik terhadap sesama, namun juga memerintahkan kita untuk menyayangi dan berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam juga memperingatkan agar kita menyayangi hewan peliharaan, sekalipun itu binatang sembelihan, seperti yang tertulis dalam hadis berikut. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah seseorang yang menyayangi hewan meskipun hewan tersebut adalah hewan sembelihan, Allah akan merahmati orang tersebut pada hari kiamat. Dan sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa semasa hidupnya Rasulullah SAW memiliki binatang peliharaan berupa kucing, dan beliau sangat menyayangi kucingnya. Kucing memang merupakan hewan yang bisa dijadikan sebagai peliharaan, sekaligus dijadikan teman oleh manusia, karena dengan memelihara kucing kita jadi punya kesibukan dan tidak merasa kesepian. Islam tidak melarang umatnya memelihara kucing, karena kucing memiliki beberapa keutamaan menurut Islam. Inilah keutamaannya menurut Islam. 1. Kucing bukan hewan najis. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat Abu Daud diceritakan dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Dia adalah istri dari anak Abu Qatadah. Wanita ini mengatakan bahwa Abu Qatadah pernah masuk ke rumah, lalu dituangkanlah air wuduk padanya. Kemudian tiba-tiba datanglah kucing. Bejana air wuduk lantas dimiringkan, lalu kucing itu minum dari bejana tersebut. Abu Qatadah pun melihat wanita tadi merasa heran padanya. Abu Qatadah pun mengatakan, "Apa kau heran dengan tingkahku, wahai anak saudaraku?" Wanita tersebut lalu menjawab, "Iya." Lalu Abu Qatadah menyebutkan hadis di atas mengenai kucing yang merupakan bukan binatang najis. Namun, itu bukan berarti kucing adalah hewan yang dapat kita sembelih dan dimakan. Berbeda dengan hukum memelihara anjing dalam Islam, kucing tidak najis dan bukan binatang yang haram untuk dipelihara, namun binatang haram dalam Islam untuk disembelih dan dimakan. 2. Kucing dapat sebagai obat terapi untuk mental. Kucing terkenal sebagai hewan peliharaan yang setia dan menghilangkan rasa kesepian. Dan orang yang memelihara kucing seringkali mengajak kucingnya mengobrol dan bermain. Hal tersebutlah yang dapat menjadi obat terapi untuk mental atau emosi yang sedang tidak stabil. 3. Mengajarkan untuk memiliki sikap empati. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing atau yang lain dapat membuat seseorang memiliki rasa empati yang tinggi. Karena tanpa disadari, ketika kita memiliki hewan peliharaan, kita mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan hewan tersebut. Maka ketika kita telah berempati terhadap hewan, tentu kita akan memiliki rasa empati kepada manusia. 4. Sedekah. Islam selalu mengajarkan agar umatnya berbuat baik kepada setiap makhluk hidup, dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa bersedekah. Dalam bersedekah tidak hanya dapat dilakukan kepada sesama, namun juga dapat dilakukan melalui hewan-hewan dan makhluk hidup bernyawa lainnya, seperti yang dikatakan dalam hadis berikut. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5.
diampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepas sepatunya, Diriwayatkan dalam sebuah hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa menolong atau memberi makan dan minum hewan merupakan sebuah kebaikan. Dan jika seseorang memelihara kucing, maka ia telah melakukan kebaikan. 6. Mendapatkan pahala. Dengan memelihara dan menyayangi kucing dengan baik, maka kita telah melakukan kebaikan dan telah dikatakan dalam sebuah hadis bahwa memberi makan setiap makhluk yang bernyawa adalah sedekah. Dan hal tersebut dapat mendatangkan pahala. Namun, sebagai muslim yang baik, janganlah berpaku pada pahala yang didapat. Lakukan semua itu karena niat tulus semata untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. 7. Mengajarkan untuk saling menyayangi. Memelihara kucing atau hewan lain mengajarkan kita untuk menyayangi setiap makhluk hidup ciptaannya dan tidak berbuat aniaya. 8. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Dengan memelihara seekor kucing, seseorang telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladannya. Karena semasa hidupnya Rasulullah menyayangi setiap makhluk hidup ciptaannya dan tidak berbuat aniaya. Bahkan dikisahkan bahwa Rasulullah juga memiliki seekor kucing sebagai peliharaan. Kucing tersebut sering tidur di atas jubahnya yang sering dipakai Rasulullah. Dan ketika kucing tersebut tidur di atas jubah itu, Rasulullah tidak ingin mengganggunya sehingga beliau memotong dengan jubah yang ingin dipakainya tersebut untuk agar tidak mengganggu tidur si kucing. Hukum memelihara kucing dalam Islam memang diperbolehkan. Namun hal tersebut tetap ada batasan-batasannya. Sebagai muslim, kita tidak boleh menyayangi kucing melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai membuat kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Segala sesuatu perkara telah Allah berikan aturan dan ilmunya melalui sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu, sebagai muslim yang baik, kita haruslah mengikuti sumber pedoman dan dasar hukum Islam yang ada.